mikirin apa kok ngomong gitu? Aku lagi mikirin liburan sekolah ini mau kemana. Mending kita ini aja nggak sih ke kota gede. Nanti kita di sana juga bisa belajar sejarah. Boleh tuh ke kota gede, kan deket ya sama rumah kita. Enaknya kapan ya? Oh iya, kapan ya? Gimana kalau lusa aja? Setuju nggak? Boleh. Yuk. Banyak. Ayo, udah pada siap belum? Nih, yuk. Yuk. Wah, bagus banget ya tempatnya. Kayak zaman dulu banget. Masjid Gede Mataram Kota Gede merupakan masjid utama kerajaan yang didirikan pada masa Panembahan Senopati pada kurun waktu antara 1587 sampai 1601. Pada awalnya, Masjid Gede Mataram Kota Gede masih berupa langgar sederhana di wilayah hutan Mentau yang didirikan Masjid ini dahulu digunakan untuk menyebarkan syiar Islam di Pulau Jawa bagian selatan, yang saat itu masih banyak memeluk agama Hindu-Buddha. Masjid Gede Kota Gede mengalami perubahan sebanyak 2 kali. Yang pertama dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Agung, di mana seluruh bagian menggunakan kayu sebagai penyokong bangunannya. Sebagai bentuk toleransi terhadap masyarakat yang beragama Hindu-Buddha yang masih merupakan agama mayoritas pada masa itu, maka Sultan Agung membangun Masjid Gede Mataram Kota Gede dengan konsep peleburan antar budaya Islam dan budaya Hindu-Buddha. Oleh karena itulah akan banyak ditemui peleburan antara unsur Hindu-Buddha dengan Islam. Akan tetapi, pada masa itu penggunaan Gapura Paduraksa ini digambarkan sebagai bentuk toleransi terhadap agama Hindu-Buddha. Selain itu juga merupakan respon akan arsitektural masjid terhadap arsitektural lokal pada masa itu yang masih didominasi dengan unsur Hindu-Buddha pada bangunan sekitarnya. Pada bagian kanan kiri Gapura dihubungkan dengan pagar setinggi 2,5 meter yang mengelilingi komplek masjid dan pemakaman. Komplek Masjid Gede Mataram terdiri atas bangunan masjid, kompleks, makam raja, dan halaman. Kompleks masjid ini dibuat dengan halaman yang luas dan difungsikan sebagai tempat berkumpul warga pada zaman dahulu. Atap yang digunakan pada Masjid Gede Mataram adalah atap bertumpuk 3. Atap bertumpuk pada dasarnya merupakan atap yang banyak digunakan pada bangunan-bangunan Hindu. Di belakang masjid terdapat makam agung yang merupakan makam para peletak dasar kerajaan Mataram Islam. Di antaranya adalah Ki Gede Pemanahan, Panembahan Senopati, dan Panembahan Hanyangkrawati atau Seda ing Krapyak. Selain itu juga terdapat makam Sultan Hamengkubuwono II, Pangeran Adipati Paku Alam I, serta sejumlah besar makam keluarga raja-raja Mataram lainnya. Pada halaman masjid terdapat 2 bangsal pecausan dengan atap berbentuk limasan pada sisi utara dan selatan masjid. Kunjungan merupakan akses utama menuju bagian dalam masjid. Bangunan kunjungan ini memiliki atap tipe kompong dengan 2 pilar dari struktur bata. Pada bagian gavel atap sisi timur terdapat hiasan kaligrafi serta 2 angka tahun, yakni 1856 dan 1926. Pada Masjid Gede Mataram, kita dapat menemukan sebuah kolam. Penambahan kolam didasari atas ajaran Hindu-Buddha yang menggambarkan bahwa penempatan bangunan suci haruslah berdekatan dengan unsur air atau sumber air seperti sungai.
Penggunaan atap bertumpuk pada Masjid Gede Mataram merupakan salah satu bentuk pencampuran budaya arsitektural Hindu pada kala itu, di mana kita banyak menjumpai bangunan Hindu Buddha yang memiliki atap bertumpuk dan berbentuk kerucut ke atas, seperti dapat ditemukan pada candi pada umumnya. Selain itu, area masjid dibagi menjadi bangunan inti dan serambi yang mengelilingi bangunan inti masjid. Bangunan inti masjid menggunakan atap tajuk lambak gantung, sedangkan pada bagian serambi menggunakan atap limas. Wah, bagus banget ya di sini. Iya, terus banyak sejarah juga. Iya ya, kan? Udah yuk, kita pulang yuk.